Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Dan Nabi SAW mengatakan, fa'in buyi'il khalifatain faqtulul akhira minhuma. Kalau sudah dibaiat dua khalifah, maka bunuh yang terakhir. Kalau sudah ada pemimpin yang sah, apakah itu dinamakan khalifah atau disebut Amirul Mukminin atau disebut sebagai Imam al-Muslimin atau disebut sebagai pemimpin sebuah negeri, presiden, raja dan yang lainnya yang memiliki hukum yang sama dengan al-imam, al-amir. Lalu kemudian ada yang lain yang dibaiat dalam bentuk taat kepadanya, apalagi sampai disebut sebagai imam besar. Lalu dikemanakan penguasa? Dikemanakan penguasa? Kita punya penguasa yang sah. Walhamdulillah penguasa kita seorang muslim. Ada kesalahan-kesalahan, sebagaimana kita juga manusia, banyak kesalahan kita sebagai rakyat. Ada aturannya, ya kan? Ada mekanisme, ada tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus disampaikan kepada kaum muslimin, karena banyak dari kaum muslimin tidak mengerti tentang prinsip-prinsip Islam. Mereka terbawa dengan euforia yang wah, kita harus berjuang, kita harus berjihad, mati pun sebagai syahid. Dari mana? Dari mana mereka mengambil ilmu itu? Ilmu dari mana seperti ini? Masyaallah. Terang-terangan dia mencerca, terang-terangan dia melakukan perlawanan. Kok bisa yang mati di antara mereka disebut sebagai syahid? Jihad seperti apa? Kaum muslimin harus mengerti, jangan terbawa emosi. Jangan mudah terbawa dengan informasi, mudah terbawa dengan penampilan, ya. Wah, ini keturunan Rasul. Ya, Abu Thalib juga paman Rasul, mati juga dalam keadaan kafir. Abu Lahab juga paman Rasulullah SAW, lah kafir juga, Ustaz. Walaupun dari keturunan Rasul, tapi kalau sikap-sikapnya, prinsip-prinsipnya tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang patut dijadikan sebagai panutan? Ya. Jadi, ma'asyiral rahimakumullah, wajib bagi kita untuk kembali kepada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mudah terbawa dengan banyaknya orang yang mengikutinya, banyaknya massa yang berada di belakangnya. Lalu kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak mencerminkan prinsip-prinsip Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, prinsip para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sudah terangkan kemarin. Apa hukum di dalam Islam, apa ucapan para imam tentang orang yang mencerca penguasa terang-terangan. Apa kata Abu Darda? Inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamih. Kemunafikan yang pertama yang menimpa seorang ketika dia mencerca imamnya. Kita ini di negara ini tidak punya imam kecuali pemerintah, penguasa. Imam dalam agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imam dalam wilayah dunia adalah yang menjadi penguasa negeri. Itulah imam. Berlaku baginya hukmul imamah, hukum-hukum yang berkaitan dengan keimamahan. Tidak ada yang lain. Ya kecuali imam sholat. Jadi imam sholat. Tidak ada yang lain. Ya. Jangan seorang mengangkat imam-imam yang lain, baik dia seorang ustaz
atau seorang dai yang dikagumi, atau seorang kiai. Itu hanya seorang ustadz, itu hanya seorang pembimbing dalam urusan agama. Adapun imam dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, kita sudah punya imam. Kita meyakini bahwa dia adalah seorang pemimpin. Presiden kita adalah seorang imam yang memimpin masyarakat ini. Jangan keluar dari prinsip ini. Nah, kadang-kadang orang yang seperti ini, ya, ketika dia berhadapan dengan penguasa, berdialog dengan penguasa, ya, pandai sekali bersilat lidah, seakan-akan dia tunduk kepada kekuasaan. Tapi dari sisi yang lain dia mencaci maki, dia melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya itu bentuk khuruj, keluar dari kekuasaan. Makanya disebut oleh Abu Darda nifaq, kemunafikan. Kalau berhadapan dengan penguasa beda, kalau di belakang penguasa lain lagi perbuatannya. Itulah kemunafikan. Kata Abu Idris Al-Khawlani, ala inna ta'anina ala al-a'immati humul khaidun wa syirarul asyrar. Orang-orang yang mencaci maki penguasa itu, mereka adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang jahat. Akhirnya muncul pandangan sebagian orang, semakin menyebabkan munculnya orang-orang yang Islamofobia, fobi dengan Islam, benci dengan Islam, dengan penampilan seperti ini. Ya. Seakan-akan Islam itu identik dengan kejelekan, identik dengan teroris. Seakan-akan Islam itu identik dengan ucapan-ucapan yang kotor itu. Semakin kotor ucapan seorang, semakin dianggap kuat keislamannya, jadikan sebagai panutan. Nah, akhirnya hilang ciri-ciri Islam yang sesungguhnya. Ini ma'asyarul rahimakumullah, penting sekali untuk memahamkan kaum muslimin apa sebenarnya prinsip-prinsip Islam. Apa hubungan kita sebagai rakyat terhadap penguasa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan kaum muslimin. Kata beliau, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absyarakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian, dan kulit-kulit kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan kulit, wa absyarakum, dan kulit-kulit kalian haram untuk kalian merusaknya. Seperti terhormatnya hari ini, yaitu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Beliau sedang menunaikan ibadah haji pada bulan ini, di negeri kalian ini, yaitu di negeri haram. Sebagaimana terpeliharanya dan sucinya negeri itu di bulan itu, yaitu bulan haram, maka demikian pula kehormatan seorang muslim, hartanya, kehormatannya, darahnya, bahkan kulitnya tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk merusak muslim yang lain dalam perkara-perkara. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hamal alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang menghunuskan kepada kami senjatanya, maka dia bukan dari kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari seorang yang menghunuskan senjata kepada muslim yang lain, memerangi muslim yang lain, membunuh muslim yang lain. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala setelah beliau membahas hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama
yang bermadzhab Syafi'i, setelah beliau menerangkan makna dari hadis ini tentang tidak diperbolehkannya mengarahkan atau menghuduskan senjatanya kepada muslim yang lain, apalagi sampai menyebabkan muslim tersebut meninggal. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wal wa'idul madhkuru la yatanawalu man qatala al-bughata min ahli al-haq wa yuhmalu ala al-bughati wa ala man bada'a bil qitali zaliman. Dan ancaman yang disebutkan itu tidak termasuk orang yang memerangi bughat. Jadi kalau penguasa membawa senjatanya untuk memerangi pemberontak, untuk memerangi orang yang hendak melakukan perlawanan kepada penguasa, tidak termasuk ke dalam hadis ini. Jangan membawa hadis ini atau yang semisalnya terhadap penguasa yang mereka hendak memberikan perlindungan kepada negeri, yang hendak memberikan perlindungan pada kaum muslim yang lain terhadap orang-orang yang melakukan perlawanan, pemberontakan. Tidak termasuk. Bahkan hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang keutamaan memerangi kaum pemberontak, memerangi kaum khawarij, banyak sekali. Khairu qatilin man qatalu, syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit adalah khawarij, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang dibunuh melalui tangan mereka. Jadi tidak termasuk. Ada sebagian itu hendak mengarahkan ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja maka balasannya jahannam, kekal di dalamnya. Lalu kemudian dia membangun di atas ayat ini kafirnya orang membunuh muslim yang lain. Bahkan ada sebagian yang sampai kepada saya, sebagian dai, sebagian ustaz sampai memvonis tempatnya polisi-polisi itu jahannam. La haula wala quwwata illa billah. Neraka tempatnya. Dikemanakan hadis-hadis yang lain. Lalu kemudian dipastikan orang yang mati melawan polisi itu sebagai syahid. Orang yang mati dalam jihad saja tidak boleh kemudian kita terang-terangan mengatakan bahwa dia syahid. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada syahadat. Tapi kalau memastikan fulan syahid tidak bisa. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari dalam sahihnya beliau menyebutkan bab khusus, bab la yuqalu fulan syahid. Bab tidak boleh mengatakan pada si fulan syahid. Tak boleh. Asy-syahid fulan, asy-syahid fulan. Apalagi sekarang kaum muslimin sebagian mereka bermudah-mudahan memberikan gelar syahid kepada seorang yang dia kagumi karena dianggap sebagai pejuang dalam pandangan dia. Ada seorang berjihad bersama para sahabat. Nabi SAW mengatakan dia penduduk penghuni neraka. Ketika diikuti ternyata matinya bunuh diri. Dia mati bunuh diri disebabkan karena luka yang dia merasa berat untuk bertahan. Akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Nabi mengatakan dia penghuni neraka. Tidak boleh seorang memvonis atau menyebutkan gelar terhadap seorang, apalagi ini memang bukan dalam urusan jihad, apalagi kalau lawannya pemerintah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini penting untuk kita sampaikan pada kaum muslimin. Nah, ya walaupun terdengar seperti melawan arus sebagian, namun al-haq harus disampaikan. Prinsip-prinsip sunnah harus disampaikan. Ya. Kita khawatir jangan sampai semakin bertambah dari kaum muslimin dengan keawaman mereka dari sisi semangat mereka pada Islam, lalu menganggap ini tokoh-tokoh Islam yang harus dijadikan sebagai panutan. Ternyata mereka salah. Saya kira ini ma'asyiral ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.